Wah, sudah waktunya ini ibadah online di Kafé Citra Raya. Ayo adik-adik, siapkan hati kita dengan semangat memuji Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita bersama-sama siapkan diri kita. Oke adik-adik. Halo, shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di ibadah kita pagi hari ini. Nah, anak-anak sudah siap belum? Mari kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini anak-anak ya. So, siapkan hati, kita siapkan diri kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Nah, sudah siap belum kira-kira? Oke, kalau sudah siap anak-anak ya, konsentrasi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menyerahkan peribadah kita pagi hari ini kepada Tuhan. Ayo kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ibadah kami di rumah melalui online Tuhan, namun kami tetap percaya Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama kami. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari Tuhan tuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Haleluya, amin. Nah anak-anak kita sudah berdoa, kita sudah menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir di dalam hati kita. Yuk kita siap, kita memuji Tuhan, duduk senang, berjalan senang. Oke, siap yuk. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, kalau kita bersama dengan Tuhan, dimanapun kita berjalan, saat kita duduk, saat kita senang, saat kita susah, kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama kita, kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Nah, kita akan lanjutkan dengan memuji Tuhan terus, yaitu memuji Tuhan selalu.
memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Semangat! Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Dengan semangat lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Semangat lagi. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji itu anak-anak luar biasa. Sekalipun kita tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang setia. Patut kita memuji Tuhan, patut kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita. Nah, kalau kita sudah diberi kesehatan, kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan terus sampai Tuhan datang. Yuk kita semangat, ku puji terus sampai Tuhan datang. Ku puji terus sampai Tuhan datang. Ku puji terus sampai Tuhan datang. Ku puji, ku puji, ku puji, haleluya. Ku puji terus sampai Tuhan datang. Ku doa terus sampai Tuhan datang. Ku doa terus sampai Tuhan datang. Ku doa, ku doa, ku doa, haleluya. Doa terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, anak-anak, kita tadi sudah memuji Tuhan. Ku puji terus. Apakah anak-anak di rumah juga memuji Tuhan terus? Yuk, coba angkat tangan siapa yang sudah memuji Tuhan terus? Di rumah kita memuji Tuhan terus. Siapa yang sudah berdoa terus? Di rumah kita tetap berdoa. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tiba saatnya mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Coba ayo Alkitabnya diambil. Sudah siapkan Alkitab. Nah, kalau perlu ditulis supaya kita tetap ingat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa ada di dalam hati kita. Soal firman Tuhan adalah senjata iman kita. Untuk mengalahkan si jahat, kita gunakan firman Tuhan. Yuk, kita akan berdoa ya anak-anak ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Kami rindu di dalam hati kami. Kami tetap memuji Tuhan sampai Engkau datang. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan, Kau meteraikan di dalam hati kami anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi teladan di dalam hidup kami. Dan kami dimampukan untuk melakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan, sudah menyiapkan hati. Kita siapkan Alkitab kita akan membaca. Yuk, anak-anak masih ingat ayat hafalan kita.
Yo, siapa yang masih ingat ayat hafalan? Coba langsung mau lihat. Kemarin kita sudah mendengar ayat hafalannya. Hari ini ayat hafalannya juga sama anak-anak. Yuk, yaitu di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Siapa yang sudah hafal kira-kira? Lukas 6 ayat 36. Yuk, ucapkan bersama-sama ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Apa anak-anak? Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, murah hati. Loh. Nah, apakah anak-anak juga sudah memiliki murah hati? Apa sih murah hati itu? Yo, kita akan belajar anak-anak ya. Ada tokoh di dalam firman Tuhan dalam Alkitab, ada seorang bapak yang bernama Barnabas. Nah, kira-kira anak-anak tahu siapa Barnabas itu? Siapa yang tahu? Ya? Nah, kalau belum tahu, kita akan baca di dalam Alkitab kita. Coba dibuka Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4. Ayo dibuka, dibaca bersama-sama. Ayo, sudah ketemu belum? Oke, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-36. Kita baca ya. Yuk, kita baca bersama-sama. Bentar, ini harus pakai kacamata ya loh. Sini lah, pakai kacamata enggak kelihatan anak-anak. Oke. Yuk, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-36. Coba dengarkan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, yang artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Nah, Barnabas ini tadinya bernama Yusuf. Nah, oleh orang-orang oleh rasul-rasul, Barnabas ini dikatakan dia adalah artinya adalah anak penghiburan. Nah, anak-anak, Barnabas ini adalah orang yang memiliki kemurahan hati. Apa sih yang dilakukan Barnabas? Kok Barnabas dibilang orang yang memiliki kemurahan hati? Barnabas ini dia memiliki hati yang penuh kasih, penuh belas kasih kepada orang lain. Apa yang dilakukan Barnabas? Di dalam ayat yang ke-37, tadi 36, 37 dikatakan bahwa 37, yuk dibaca ya. Yuk bersama-sama 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul. Jadi Barnabas ini dia ingin memberi kepada orang lain, orang yang membutuhkan. Makanya dia menjual ladang miliknya. Bukan milik orang tuanya, bukan milik saudaranya, tetapi miliknya sendiri dijual. Loh, eman ya kalau dijual ya. Padahal ladang itu menghasilkan loh. Menghasilkan tanaman yang banyak, tanami gandum, menghasilkan gandum banyak. Ditanami anggur, bisa menghasilkan anggur banyak. Tetapi Barnabas ini tidak eman, tidak sayang dengan ladangnya. Karena dia mau membantu orang lain, maka dia menjual ladang miliknya.
uangnya dikasihkan kepada rasul-rasul, supaya rasul-rasul ini bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan. Supaya pemberian ini tepat, tidak salah. Maka dari itu Barnabas memberikannya kepada rasul. Itu yang pertama. Terus apalagi yang dilakukan Barnabas yang kedua? Yang pertama dia menjual miliknya, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, Barnabas juga peduli pada seseorang. Ada seseorang yang bernama Saulus. Nah, anak-anak ingat enggak Saulus? Saulus. Barnabas ini peduli. Anak-anak, Saulus adalah orang yang dulunya dia adalah orang yang suka menganiaya orang-orang muridnya Tuhan Yesus. Kalau ada muridnya Tuhan Yesus dikejar, bahkan dibunuh. Tetapi, ada tetapinya, saat Saulus ini berjumpa dengan Tuhan, Saulus bertobat anak-anak. Yang tadinya jahat, dia tidak jahat lagi. Bahkan Saulus ini mau memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Loh, ingat enggak di mana Saulus berjumpa dengan Tuhan? Ingat enggak coba? Nah, ingat ya, pada saat Saulus mau mengejar-ngejar orang muridnya Tuhan Yesus, mau menuju ke Damsyik, tiba-tiba di tengah jalan Saulus berjumpa dengan Tuhan dengan sinar berkilau-kilau yang langsung kena mata Saulus. Saulus langsung jatuh. Disitulah Saulus berjumpa dengan Tuhan. Saat Saulus berjumpa dengan Tuhan, hatinya menjadi hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, pada saat itu anak-anak, Saulus ini pergi ke Yerusalem. Dia mau menemui murid-murid Tuhan yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Pada saat Saulus sampai di Yerusalem mau ketemu murid-murid yang lain, murid-murid yang lain itu tidak mau, tidak berani. Mereka takut. Takut apa? Takut dibunuh. Nah, padahal Saulus sudah bertobat, tidak membunuh lagi. Bahkan Saulus mau memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu juga si Barnabas ini dia membantu Saulus anak-anak. Dia menerima Saulus. Barnabas menerima Saulus. Dan Barnabas juga diajak oleh Saulus untuk bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Barnabas? Hei teman-teman, Saulus ini sudah bertobat, sudah tidak jahat lagi. Bahkan Saulus ini mau memberitakan firman Tuhan. Saulus sudah berjumpa dengan Tuhan. Dia sudah menjadi miliknya Tuhan. Dia sudah jadi muridnya Tuhan seperti kita. Nah, kalau ada teman-teman kita yang bertobat anak-anak, yuk kita diterima, jangan kita kucilkan, tapi kita terima. Seperti Barnabas, dia bersaksi tentang Saulus. Akhirnya mereka terima. Nah, mereka berdua antar Barnabas dengan Saulus, mereka berdua bersama-sama. Keberadaan mereka diketahui oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Orang-orang Yerusalem menerima mereka. Nah, pada saat mereka berkumpul-kumpul, pada saat mereka berdoa, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada para rasul. Hei para rasul, orang ini Barnabas sama Saulus harus dikhususkan. Barnabas dan Saulus dikhususkan
untuk tugas, yaitu untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau misalkan kita diberikan tugas, ayo apakah kita mau apa enggak coba? Kadang-kadang susah ya, tetapi pada saat itu Saulus dan Barnabas adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita sudah belajar tentang seorang yang murah hati. Dia yang suka menolong, suka bersaksi. Nah, itu juga memberikan pelajaran kepada kita. Apakah kita juga suka menolong? Apakah kita juga mau bersaksi tentang kasih Tuhan? Bersaksi tentang yang baik? Menyaksikan cinta Tuhan kepada teman-teman kita? Nah, pagi hari ini kita sudah belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, sampai di sini anak-anak firman Tuhan. Ayo sebelum kita berdoa, Loso tadi ketinggalan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yuk, sudah disiapkan persembahannya? Yuk, kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat kasih anugerahmu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita belajar untuk memiliki kemurahan hati seperti Barnabas. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu mengajar kami supaya kami juga memiliki kemurahan hati, memiliki kepedulian kepada sesama kami seperti yang dilakukan Barnabas. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pagi hari ini. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Pakailah persembahan kami ini untuk bisa membantu orang lain, juga untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya, kita terapkan firman Tuhan itu di sekeliling kita. Nah, kita minggu depan juga akan lanjut tentang cerita tokoh di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu ingat ya, minggu depan kita ketemu lagi. Sampai jumpa.